Halo semua, perkenalkan nama gue Kaisha. Jadi di video kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue bertemu dengan cowok-cowok red flag. Gue nggak tahu kalau misalnya kalian pasti pernah nemuin cowok-cowok red flag atau emang kalian maksudnya percintaan kalian mulus-mulus aja gitu. But I'm not. Gue nggak tahu ya kalau misalnya definisi cowok red flag sesungguhnya itu yang kayak gimana, selingkuh atau manipulatif dan lain sebagainya. Tapi ini maksud gue, ini red flag versi gue aja ya. Jadi maksudnya kalian itu jangan menggabung-gabungkan atau mengadu nasibkan maksudnya red flag yang kalian maksud dengan red flag yang gue maksud. So kalian penasaran semua sih. Jadi ini red flag yang pertama, yang maksudnya cowok pertama ini misalnya sebut aja namanya siapa ya, Rian ya. Jadi si Rian ini not you Rian, tapi ini namanya Rian. Contoh aja ya, namanya si Rian yang pertama ini. Nah jadi si Rian ini tuh kos dekat kampus gue. Sumpah kalau lo nonton maksudnya lo jangan tersinggung, maksudnya ini sih gue nggak ada bermaksud apa ya ke dia ya, gue cuma cerita aja. Jadi si Rian ini tuh orangnya cukup ganteng, pinter, pokoknya ganteng, pinter lah pokoknya, hampir mendekati tipe gue banget. Maksudnya this is so perfect, maksudnya walaupun dia sempurna. Di sisi lain gue itu punya lagi dekat sama cowok, tapi si Rian ini bener-bener jadi posisinya kan gue itu lagi dekat sama cowok, tapi gue itu mau move on ya, sebut aja siapa ya, Raffi ya. Jadi gue tuh lagi dekat sama si Raffi. Nah gue tuh lagi dekat banget sama si Raffi ini, dekatnya bertahun-tahun, dan gue pengen move on dari dia. Nah jadi si Rian ini tuh bener-bener bisa bikin gue itu move on dari si Raffi. Nah jadi waktu pas gue ngekos lama-lama banget kan, gue kan ngekos udah 1 tahun ya, udah 1 semester lebih ya, udah 1 semester lebih dari awal ya. Selama itu dia bener-bener ngedeketin gue, kayak hampir memeluk gue dan lain-lain sebagainya, kan karena kosnya kita dekat itu ya. Dia juga sering mau ngajak gue keluar tapi gue nolak, tapi dia selalu ngajak gue, nanyain kabar gue, apakah gue sakit, gimana. Nah sampai akhirnya ada yang aneh gitu, maksudnya kayaknya nggak beres nih, maksudnya masa sedekat-deketin itu dia nggak ada sama sekali tanda-tanda dia pengen confess. Secara nggak langsung gue tahu kan kalau misalnya cowok itu gerak-gerik kalau misalnya suka sama cewek itu kayak gimana secara nggak langsung kan. Maksudnya gue tahu kalau misalnya nih cowok maksudnya suka sama gue, cuma kayaknya dia nggak berani nembak gue karena dia punya cewek. Ternyata bener dia nyembunyiin semua story dia SG SW, ternyata dia punya cewek, dan ceweknya itu ternyata tinggal di daerah gue, di mana gue itu kan kuliahnya kan keluar kota. Nah di kota gue ini, di tempat tinggal gue ini, maksudnya si cewek itu tuh tinggal di kota gue, dan dia bilang kalau misalnya setelah dia lulus dia bakal tinggal di kota gue, dan ternyata ya udah lo tinggal sana sama di kota gue sama cewek lo. Sumpah gue sebenarnya agak-agak kecewa yang bener-bener. Maksudnya kalau misalnya emang lo punya cewek ya kenapa nggak bilang aja ke gue dari awal kalau emang lo punya cewek. Maksudnya nggak usah deketin gue sampai bisa bikin gue move on dari Raffi ya. Maksudnya ini red flag yang pertama ya. Akhirnya apa yang terjadi, karena gue sangat merasa kecewa dengan si Rian itu, akhirnya gue memilih untuk balikan sama si Raffi. Gue memutuskan untuk balik lagi ngekerasin si Raffi itu, karena kita juga jalinannya hubungannya udah lama, sekitar 3 tahun lebih, so ya dari SMA. Lanjut aja red flag yang kedua. Jadi cowok yang red flag yang kedua ini cowoknya tajir melintirnya. Cowok tajir melintir, dia juga sama, dia tuh seakan-akan cinta banget sama gue, dia suka ngajak gue jalan dan lain sebagainya. Terus habis itu bijak setiap malam dan lain sebagainya, gini. Nah ini konteksnya itu dia bener-bener berdeket sama gue udah lama banget ya. Ternyata dia itu di belakang itu suka nembak-nembakin cewek lain, dan juga selingkuh di belakang gue, nge-collab sama cewek dan lain sebagainya. Nah ini red flag kedua. I don't know, dia nggak semua cowok kaya yang mungkin begini, tapi gue ngerasa kalau misalnya nggak wajar juga kalau misalnya gue mengikhlaskan atau mengiyakan sikap dia yang terus-terusan begitu. Gue ngerasa kalau misalnya gini loh, jangan mentang-mentang lo tajir lo bisa mempermainkan gue seenaknya. Apakah gue bakalan maksudnya lulus sama duit lo itu? But no, gue punya prinsip, maksudnya gak selamanya gue bisa lulus sama duit lo itu kalau misalnya sifat lo terus-terusan kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ya gue break sama dia, gue memutuskan kontak sama dia. Terus mungkin dia heran kali ya, kenapa nih cewek tiba-tiba ngejauh. Terus gini, terusnya di sini gue bilang kalau misalnya gue nggak baper banget atau nganggep si dua cewek ini, si Rian sama cowok yang tajir ini tuh lebih ya, tapi maksudnya bukan gue nganggep dia lebih, justru mereka yang nganggep gue lebih. Ketika mereka nganggep gue lebih, mereka malah mereka tuh malah red flag gitu. Itu cowok yang kedua lah gitu aja. Nah cowok yang ketiga siapa yang red flag, yaitu Raffi tadi. Nah jadi si Raffi tadi tuh
bener-bener udah bikin gue believe bener-bener sangat bikin gue percaya ternyata si Raffi ini suka sama sahabat gue. Dan emang kalau misalnya sahabat gue tuh dilihat dari fisik bener-bener tampangnya mirip muka gue gitu, bener-bener mirip banget sama gue sahabat gue ini. Ternyata dia naksir sama sahabat gue dan bisa dibilang pernah notice yang bener-bener notice, hampir pacaran sama sahabat gue setelah ngejalin hubungan sama gue setelah lama. Sebenarnya masih banyak banget kejadian cowok red flag, karena seringnya kejadian cowok red flag ini yang tadinya gue memutuskan untuk kayaknya bentar lagi gue bakal memutuskan untuk menikah, about not, dan ini juga maksudnya dinasehatin juga sama om gue, maksudnya kayak ya udah, maksudnya kalau emang kamu maksudnya jangan terlalu percaya gitu sama cowok lo, itu orangnya kayaknya kalau misalnya udah percaya sama orang percaya banget. Jadi di situ gue memutuskan niat gue mau lebih hati-hati sama orang yang dekat sama gue. Nah, kenapa gue ceritain 3 cowok ini? Karena secara fisik dan juga secara sifat, dia bener-bener 3 anak ini tuh tipe gue, dan gue pengen beralih ke jenjang yang lebih serius, yaitu punya hubungan sama mereka bertiga. Tapi karena kejadian itu gue masih pikir-pikir, still thinking again, kalau misalnya emang, soalnya mereka bertiga ini juga mau bilang serius dan pengen married dan juga tunangan sama gue, tiga-tiganya ini. Jadi tiga-tiganya ini yang pengen minta tunangan dan nge-red flag. Jadi gue masih bingung apakah gue bakal ngasih second chance ke mereka bertiga. Jadi menurut kalian, apakah gue ngasih second chance ke si Raffi, Rian, sama si cowok tajir ini? Dan apakah Kaisha bakalan married sama siapa nantinya? Kalian bisa terus pantengin gimana cerita hidup gue. So, dah. Gitu aja sih ceritanya tentang si cowok red flag 3 ini. Sebenarnya masih banyak cowok-cowok red flag lainnya, tapi cowok-cowok red flag yang lainnya ini gak pernah bisa gue anggap lebih. Jadi gue tuh kayak misalnya kalau misalnya mau red flag apapun dia, kalau misalnya dia bukan cowok yang gue mau, ya udah. Jadi tiga-tiganya ini karena emang tipe gue banget. Jadi itu aja yang gue bisa ceritain ke kalian. Semoga kita sama-sama belajar kalau misalnya jangan gampang maksudnya jangan gampang baper sama cowok itu tajir atau kaya gitu ya. Tapi maksudnya ada orang yang gak apa-apa gitu gue diselingkuhin dan lain-lain asal cowok itu ganteng kayak Raya, gak apa-apa. Nah tapi kalau gue beda gitu, kalau misalnya gue tidak bisa menerima semudah itu. So ya yeah.